Shalom sahabat Bahana, gimana nih kabarnya hari ini? Sahabat Bahana lagi ada masalah nggak sih? Atau punya pergumulan tapi nggak tahu mau curhat sama siapa? Nah, pas banget. Siang ini, Dila mau ajak sahabat Bahana buat curhat sama Bapak selama 45 menit ke depan. Sahabat Bahana bisa tanya apa aja di live chat langsung Bahana Channel. Semua pertanyaan akan langsung dijawab sama Bapak Gondo Wijoyo. Tapi jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu, like dan nyalakan dulu loncengnya supaya sahabat Bahana nggak ketinggalan update terbaru dari Bahana Channel. Selamat curhat dan Tuhan Yesus memberkati. Para sahabat Bahana yang saya kasih, tetap semangat di dalam bekerja, tetap jaga protokol kesehatan yang ketat, dan salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit firman untuk melandasi podcast ini, untuk melandasi dalam hal mendapatkan pekerjaan yang baik yang ditulis di dalam 1 Korintus 13 mulai ayat 1 itu, saudara, bahwa di atas semuanya itu ada satu perkara yang sangat penting yang harus menjadi landasan di dalam kita bekerja. 1 Korintus 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, ini penting sekali. Sekalipun kita memiliki segalanya, sekalipun kita memiliki kedudukan yang tinggi dan lain sebagainya, tetapi jikalau tanpa ada kasih di dalam hidup kita ini, sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya kosong, nol, kalau kita tidak memiliki kasih itu. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, sekali lagi bahwa sekalipun kita itu memiliki segalanya, sekalipun kita itu bisa bernubuat dan lain sebagainya, tetapi jika tidak ada kasih di dalam hidup kita ini, semua menjadi percuma. Sekalipun kita memiliki harta yang luar biasa, yang besar, tapi tanpa kasih, itu percuma semuanya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tak ada faedahnya bagiku. Ya, jelas sekali saudara bahwa sekalipun kita memiliki harta yang besar, memiliki apapun di dunia ini, ya, tetapi jikalau tanpa ada kasih, ya, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Kasih itu penting sekali. Dan dikatakan kasih itu apa toh? Kasih itu ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih, yaitu kasih Yesus Kristus Tuhan, kasih agape. Kasih itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, menjadi landasan yang sangat kuat di dalam meniti kehidupan ini sampai perjalanan kita yang terakhir nanti. Amin. Nah, yang berikutnya saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputar pekerjaan, melamar pekerjaan, dan lain-lainnya.
Saya baru saja melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, tetapi gaji yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan saya sehari-hari, karena saya memiliki keluarga yang harus dihidupi. Menurut Bapak, apakah saya boleh meminta tambahan gaji saat awal melamar, atau saya terima dulu apa yang ditawarkan saat ini? Kapan sebaiknya saya mengajukan peningkatan gaji? Saya menyarankan diterima dulu, bekerja dulu, tunjukkan etos kerja yang baik, ya, tunjukkan sikap hidup dalam pekerjaan yang baik, tunjukkan ya integritas yang baik, karakter yang baik, itu tunjukkan lebih dulu. Nah, baru setelah ada hasilnya, saudara bisa mengajukan ya untuk ditambah gaji, untuk peningkatan gaji dengan alasan yang tepat, ya dengan kerendahan hati, dengan ketulusan saya ajukan itu, tapi alasannya itu harus tepat, ya, di mana saudara harus menghidupi keluarga, ya, dan gaji yang diterima itu belum mencukupi. Ya, itu pertanyaan yang berikutnya. Shalom Pak Gondo, saya memiliki seorang anak laki-laki, usianya sekarang 20 tahun. Dia nggak mau kuliah dan ingin langsung bekerja. Bapaknya ingin dia sekolah tinggi supaya nanti bisa melamar pekerjaan di tempat yang baik. Mungkin karena ekonomi kami pas-pasan, anak jadi enggan sekolah lagi. Menurut Bapak, apa mungkin anak lulusan SMA bisa mendapat pekerjaan yang baik? Ya, saya menyarankan kehidupan rohani itu di atas segalanya. Kehidupan doa itu di atas segalanya. Kehidupan firman, ya, itu sangat penting sekali. Nah, yang kedua, tentu di dalam mencari pekerjaan itu diperlukan persiapan-persiapan yang baik, ya. Meskipun anak saudara itu lulusan SMA, tetapi jikalau dia punya konsep-konsep yang baik di dalam mendapatkan pekerjaan, dia mempunyai satu tekad yang baik, keyakinan yang baik, dan dia mempersiapkan semuanya dengan belajar lebih dulu, dengan banyak membaca, ya, komunikasi dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Ya, dia mulai mengadakan penelitian demi penelitian, dan di situ dia menemukan bidang apa yang dia cocok. Dia menemukan bagian mana yang dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik, ya. Nah, dari situ dia baru mencari pekerjaan. Saya kira ya bukan hanya ditentukan oleh kelulusan seseorang, tapi sangat ditentukan bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatunya, bagaimana sikap hatinya, sikap hidupnya, ya, nampak nanti dalam integritasnya dan kepandian demi kepandian yang dia miliki dari hasil belajar itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak Gondo, apakah kita boleh atau tidak memilih-milih pekerjaan? Soalnya ada yang menawarkan pekerjaan yang menurut saya kurang pantas, tapi gajinya besar. Sedangkan pada masa pandemi ini tidak ada banyak pilihan. Menurut pertimbangan Bapak, apa keputusan yang harus saya ambil? Ya. Nah, saudara memilih-milih pekerjaan, ya, tentu ya pekerjaan yang diputuskan, dipilih itu adalah pekerjaan yang baik, adalah pekerjaan yang sesuai dengan bakat saudara, dengan keinginan saudara, dengan kepandaian saudara yang sesuai. Itu yang menjadi pilihan utama sebenarnya. Ya, kalau mendapatkan pekerjaan, ya, tetapi menurut saudara itu kurang pantas, kurang baik, maka di situ saudara tidak akan bisa menunjukkan satu prestasi yang baik. Saudara tidak akan menunjukkan satu integritas yang baik. Saudara tidak akan bisa menunjukkan satu pertumbuhan yang baik. Ya, ya. Saudara tidak akan bisa melakukan inovasi, kreativitas baru dan lain sebagainya. Tidak akan bisa, gitu. Tapi kalau saudara mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang saudara ingini, yang sesuai dengan apa yang saudara pelajari, yang sesuai dengan apa yang saudara persiapkan, itu akan lebih baik, pertumbuhannya akan lebih jelas.
Ya, baik, pertanyaan yang berikutnya. Halo Pak Gondo, saya kemarin dipanggil untuk wawancara. Ada yang menanyakan gini pada saya, kalau ada pilihan antara keluarga atau pekerjaan, kamu mendahulukan mana? Saya jawab keluarga. Menurut Bapak, apakah jawaban saya sudah benar? Sampai sekarang saya belum dihubungi lagi. Menurut pendapat saya, ya, keluarga itu utama. Bersama keluarga kita melakukan ibadah. Bersama keluarga kita berdoa. Bersama keluarga kita merenungkan firman. Bersama keluarga kita meniti kehidupan ini. Keluarga itu adalah bentuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi keluarga itu utama, penting, yang mendukung saudara juga di dalam mencari nafkah, di dalam bekerja. Jawaban saudara bahwa keluarga itu yang utama itu adalah benar. Ya. Tapi kalau sampai sekarang belum dihubungi, mungkin ada hal lain yang saudara mungkin tidak mengetahuinya. Baik, pertanyaan yang berikutnya Pak Gondo, ini pertanyaan dari papi saya. Dia punya usaha warung makan. Karena cukup ramai, beliau ingin mempekerjakan 1-2 karyawan. Nah, ada beberapa orang yang sudah melamar, tetapi menurut papi saya kurang cocok. Papi saya nanya, boleh tidak kita menolak pelamar yang mohon pekerjaan karena sangat butuh, tetapi kualifikasinya tidak memenuhi. Apakah nanti bisa menyebabkan rugi? Saya menganjurkan, ya, jikalau kualifikasi yang diajukan, yang diinginkan itu tidak terpenuhi, ya, tetapi orang ini memohon pekerjaan, itu berarti orang ini membutuhkan pekerjaan untuk kehidupannya, untuk menopang hidupnya, ya. Saya lebih memilih unsur berbelas kasihan itu, ya. Tetapi dididik, dibimbing orang ini untuk mempunyai karakter yang baik, dididik, diajarin orang ini untuk bertumbuh dengan baik, punya etika yang baik, punya sikap hati, sikap hidup yang baik, itu dibimbing, itu dididik, diajari dari waktu ke waktu, diteladani dari waktu ke waktu, ya. Nah, ada masa percobaan dulu, mungkin 3 bulan, kalau tidak cukup dengan janji diperpanjang lagi 1 bulan. Tapi kalau masih tidak cocok lagi, itu keputusan saudara untuk menggantikannya. Tapi sudah dibimbing lebih dulu, sudah diajari lebih dulu, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pak, saya seorang lulusan S1. Saya sudah mencari pekerjaan kemana-mana, tapi sulit sekali. Akhirnya ada yang menyarankan saya untuk melamar sebagai office boy di kantor. Saya sedih, terutama malu pada orang tua yang sudah menyekolahkan tinggi-tinggi. Apakah saya harus mengambil pekerjaan itu atau bagaimana ya Pak? Saudara lulusan S1 lalu mencari pekerjaan kemana-mana, tentu saudara sudah diwawancara, sudah melamar dan sudah dipanggil, sudah diwawancara, tapi belum diterima. Nah, saudara mencari pekerjaan itu perlu persiapan. Ya, nggak bisa begitu lulus langsung mencari pekerjaan, itu nggak bisa, ya. Tapi saudara harus punya konsep yang baik, ya. Dan saudara bisa menerapkan semua yang saudara pelajari itu di bidang-bidang yang saudara inginkan. Nah, itu namanya kontekstual, gitu. Saudara tentu masuk dalam bidang-bidang yang saudara ingini, yang saudara pelajari. Saudara dalam mencari pekerjaan itu perlu kecerdasan, perlu persiapan yang baik, perlu mental yang baik, moral yang baik, ya, perlu dedikasi yang baik dalam mencari pekerjaan itu. Tetapi jikalau semuanya itu sudah dipersiapkan, tapi belum mendapatkan pekerjaan yang baik dan saudara ditawari sebagai office boy di kantor itu. Nah, saudara, ini ada satu contoh yang terjadi sungguh. Ada seorang, kalau saya tidak salah, berasal dari Medan. Dia hanya lulusan SMA. Dia pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.
Dia melamar ke sana ke sini, tidak dapat pekerjaan karena dia hanya lulusan SMA. Ya. Lalu dia jadi pedagang asongan, mengedarkan barang-barang asongan itu. Ya, pas siang hari dia istirahat di bawah jembatan, dia melihat itu mobil-mobil mewah itu lewat dan di dalamnya itu ada orang yang berdasi. Ya, nah dia pikir ini tentu orang yang punya uang. Ya, pikir-pikir lagi, wah apa saya melamar ke bagian keuangan ya? Bagian keuangan itu perbankan. Akhirnya dia melamar 3 bank, tidak diterima. Ya, dipanggil aja tidak, melamar lagi 3 bank lagi. Ya, dan yang terakhir 3 bank lagi. Salah satu dari bank itu memanggil dia. Ya, lalu diwawancara itu adalah Citibank. Diwawancara lalu ditawari, mau enggak untuk jadi office boy? Ya, nah akhirnya dia mau. Ya, dia ditugaskan sebagai petugas kebersihan. Dia bersihkan semuanya. Lalu pada jam selesai pulang, dia tidak mau pulang, dia datang pada pimpinannya, Pak, saya mau lembur, boleh enggak? Enggak usah digaji, Pak. Saya dikasih tugas apa saja saya mau. Gitu. Lalu dia dikasih tugas itu tukang stempel, jedok, stempel. Dia lakukan dengan baik. Ya, dia tidak mau terima gaji lemburan itu. Dia lakukan dengan baik. Ya, dinaikkan lagi menjadi petugas fotokopi. Sambil memfotokopi dia pelajari betul. Kemudian dia belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu akhirnya orang itu dinilai baik, naik peringkat. Dan kalau saya tidak lupa itu dia akhirnya menjadi vice president dari Citibank. Itu hanya lulusan SMA. Tapi pintar sekali orang ini. Karena dia belajar sungguh-sungguh. Dia bangun kecerdasan roh dan jiwanya itu dengan baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Ketika wawancara kerja, apakah sebaiknya kita berkata jujur apa adanya atas setiap pertanyaan yang diajukan, atau berusaha supaya terlihat baik? Kemudian sebagai pengusaha, biasanya apa yang pewawancara lihat dari orang yang diwawancarainya? Terima kasih. Saudara, seorang usahawan, pewawancara, tentu dia punya pengalaman yang banyak di dalam mewawancarai seseorang. Ya, tentu juga menyangkut usianya, dia tentu punya pengalaman banyak. Dia akan merasa, dia akan tahu ini jawaban yang jujur, yang tulus atau tidak, itu dia akan tahu. Karena dia tentu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan macam-macam dan saling mengkaitkan. Nah, oleh karena itu saya anjurkan, jawab dengan jujur, jawab dengan baik, jawab dengan tegas, tunjukkan sikap hati, etika saudara di dalam bekerja, di dalam melamar pekerjaan, tunjukkan dengan baik. Sikap hati saudara itu akan menentukan orang itu terkesima atau tidak atas jawaban-jawaban saudara. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pak Gondo, saya salam kenal. Saya senang bisa menanyakan ini langsung kepada Bapak. Sebagai pemilik usaha, saya dipecat dari perusahaan lama. Sebagai pemilik usaha. Saya dipecat dari perusahaan lama karena saya memang melakukan kesalahan besar. Tapi sekarang saya bertobat dan ingin memulai lembaran yang baru. Waktu melamar lagi di tempat lain, saya ditanya kenapa keluar dari tempat kerja lama. Apakah saya perlu jujur atau tidak sebagaimana pendapat Bapak sebagai pemilik usaha? Yang paling penting, saudara bertobat. Kemudian saudara berdoa. Ya, saudara merenungkan firman. Ya. Sebab percayalah, kuasa doa itu besar. Kuasa firman itu luar biasa yang akan menopang kehidupan saudara ini. Ya. Lalu di dalam wawancara itu, kalau saudara ditanya kenapa kok keluar, ya. Nah di situ saudara bisa mengatakan, Pak, saya memang tidak sempurna. Ada kekeliruan-kekeliruan yang saya buat, ya. Tetapi saya sungguh-sungguh sudah bertobat. Saya jujur, memang saya melakukan kesalahan dan itu dianggap tidak baik sehingga saya dikeluarkan. Ya, tetapi saya sudah bertobat sungguh-sungguh, saya sudah menyadari sungguh-sungguh dan saya akan bangun kembali satu sikap hati yang baik,
satu integritas yang baik, satu karakter yang baik, satu etos kerja yang baik, saya sanggup, saya bersedia untuk membangun kembali. Baik, terima kasih. Pak, saya ingin melamar kerja, tapi di tempat itu ada syarat, wanita harus berpenampilan menarik. Padahal saya merasa saya biasa-biasa saja. Sebenarnya syarat seperti itu penting atau tidak, Pak? Jujur, saya merasa kurang adil. Ya, berpenampilan menarik itu kan artinya banyak. Ya, berpenampilan menarik itu bukan banyak berarti harus cantik dan lain sebagainya. Berpenampilan yang baik itu akan nampak dari karakter seseorang, dari sikap hati seseorang, dari sikap hidup seseorang, dari pandangan hidup seseorang, ya, dari tutur kata seseorang, ya, berpenampilan yang menarik itu dari rohani seseorang, dari jiwani seseorang, ya, dari kecerdasan seseorang, ya, itu akan muncul, ya, satu penampilan yang menarik. Bukan hanya soal kecantikan, ya, banyak orang yang, ya, saya katakan mungkin tidak cantik, tapi menarik, ya, karena apa? Karena sikap hidupnya, tutur katanya, ya, sikap hatinya itu, ya, karena penampilannya itu yang menarik, ya. Baik, terima kasih, Pak Gondo. Saya seorang pemilik usaha yang baru berkembang. Saya ingin bertanya, cara mencari karyawan yang baik itu seperti apa sih, Pak? Saya beberapa kali memperkerjakan karyawan baru, tapi saya selalu kecewa karena kinerja mereka. Ada pula yang baik, ada pula yang tidak jujur dengan uang, tidak mau bekerja keras. Banyak, Pak, masalahnya. Saya harap Pak Gondo bisa membagikan pengalamannya, ya. Di dalam menerima pelamar, menerima seorang yang mencari pekerjaan, ya, unsur meleset itu ada, ya, unsur, ya, tidak mendapatkan orang yang tidak tepat itu ada, bisa, ya. Tetapi saya sebagai seorang pengusaha, saya belajar untuk mendidik orang ini. Saya belajar untuk meneladani orang ini, yang karyawan saya itu. Saya belajar untuk menanamkan satu pengajaran yang baik, sikap hidup, sikap hati yang baik, etos kerja yang baik. Nah, itu saya tanamkan. Hari demi hari saya berjumpa, saya bimbing, saya bina, ya, saya konseling terus dia, sampai akhirnya dia menjadi baik. Tapi ada yang lewat, emang ada yang tidak berhasil, itu ada, ya. Tetapi saya ya, saya punya tim pewawancara, 2-3 orang yang mewawancara itu untuk mendapatkan seseorang yang baik itu memang perlu, ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Shalom Bapak, saya baru lulus kuliah tahun ini. Saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan saat kita melamar kerja, tapi disepelekan karena masih muda? Ya. Disepelekan itu bukan karena unsur usia, kalau menurut saya, tapi sikap hati saudara, ya, penampilan saudara, sikap hidup saudara. Kan kelihatan orang yang matang atau tidak itu kelihatan. Kelihatan orang yang sudah mempersiapkan di dalam mencari pekerjaan itu. Orang yang sudah melihat keadaan, sudah meneliti pekerjaan apa, bidang apa yang dibutuhkan, yang membutuhkan pekerja itu. Dari situ kan kelihatan sekali, ya, penampilan saudara yang mantap. Kelihatan sekali bahwa ini orang ini cerdas, itu kan kelihatan, ya. Jangan minder, ya, jangan khawatir, ya, tetapi perlu dasar yang kuat, yaitu kehidupan doa, kehidupan firman, ya. Roh jiwa harus cerdas, belajar keras betul di dalam mempersiapkan untuk melamar pekerjaan itu. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Sebagai fresh graduate, gimana cara memilih pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya? Kemudian gimana caranya mencari tahu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut punya
track record yang baik. Ya, saya mau jawab dulu. Perusahaan yang punya track record yang baik itu pasti diketahui banyak orang, pasti dikenal oleh masyarakat setempat. Ya, terutama lihat pertumbuhannya, lihat perkembangannya, lihat aktivitasnya sehari-hari, itu pasti akan menggambarkan bahwa perusahaan itu punya track record yang baik. Tidak ada masalah perpajakan, tidak ada masalah keuangan dan lain sebagainya. Itu pasti perusahaan yang punya track record yang baik. Nah, sebagai fresh graduate, saudaraku, tidak cukup secara lulus terus langsung masuk dalam pekerjaan, tidak cukup. Tapi saudara harus mempersiapkan, ya, harus ada pembelajaran yang baik. Saudara banyak baca majalah, banyak baca surat kabar, banyak komunikasi, banyak jalan-jalan untuk melihat ada peluang-peluang usaha apa. Nah, di situ tentu saudara harus mempersiapkan, ya, semuanya itu untuk masuk pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan saudara. Itu tentu alternatif pertama yang dipilih, saudaraku. Ya, saudara mengadakan riset gitu loh. Ya, pekerjaan apa yang saudara akan masuk yang sesuai dengan pendidikan saudara. Saudara teliti itu. Saudara jalan-jalan, tanya-tanya kiri kanan. Saudara belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan sungguh-sungguh. Ya, itu yang harus saya lakukan. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Saya sudah beberapa kali menjalani wawancara kerja dan anehnya, dari semua wawancara itu pasti ditanya, apakah dalam waktu dekat akan menikah? Ya, sebenarnya kenapa calon karyawan ditanya seperti ini, apakah kalau akan menikah dalam waktu dekat bisa mengurangi peluang diterima? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ada bidang-bidang tertentu, saudara, ya, di mana memerlukan kontinuitas di dalam bekerja itu dalam waktu dekat, ya. Ya, kalau saudara dalam waktu dekat itu akan menikah, nah, menikah ini tentu mengajukan cuti, ya. Apalagi setelah itu akan misalnya kalau saudara wanita akan hamil, melahirkan, itu tentu akan dibutuhkan waktu cuti. Nah, ada bidang-bidang tertentu itu di mana saudara ini merupakan pekerja satu-satunya yang bisa melakukan pekerjaan itu, ya, belum ada asistennya atau belum ada wakilnya, belum ada yang bisa menggantikan. Lah, tentu akan ditanya, ya, masalah seperti itu, gitu. Ya, itu wajar. Itu wajar untuk bidang-bidang tertentu, itu wajar, ya. Misalnya dia operator mesin yang belum ada wakilnya, ya. Nah, mesin-mesin tertentu, ya. Nah, tentu ditanya masalah itu, ya. Nah, pertanyaan seperti itu, ya, wajar-wajar saja. Ya, nah, kalau saudara menjawab bahwa dalam waktu dekat akan menikah, tentu perusahaan akan memilih orang yang tidak dalam waktu dekat itu mengajukan cuti untuk menikah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Minggu depan saya akan menjalani wawancara di 2 perusahaan. Startup ternama di Indonesia. Perusahaan startup ternama di Indonesia. Jika saya diterima di keduanya, apa yang harus saya perhatikan dalam perusahaan itu supaya saya bisa menentukan pilihan terbaik? Nah, yang pertama, ya, saudara tentu mempelajari track record daripada 2 perusahaan itu, mana yang paling baik, ya. Ya, di dalam track recordnya itu kelihatan sekali ada pertumbuhan yang baik di perusahaan-perusahaan itu. Yang kedua, tentunya mereka ini ada situasi di dalam pekerjaan itu yang baik, ya. Lalu yang ketiga, dilihat bahwa ini perusahaan ini skopnya itu hanya daerah tertentu atau
skopnya lebih luas, sampai skopnya nasional, sampai internasional. Nah, itu tentu menjadi bahan pertimbangan, ya. Lalu melihat besar kecilnya perusahaan itu, dari jumlah karyawannya, lalu melihat juga produk apa, ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, yang dilakukan oleh perusahaan itu. Lalu ada masalah-masalah apa di dalamnya, ya, terutama yang menyangkut keuangan, tenaga kerja, perpajakan, dan lain sebagainya. Nah, tentu saudara wawancara dulu saja di dua perusahaan itu, sambil melihat-lihat, mempelajari, sambil tanya-tanya kiri kanan. Tentu saudara akan melakukan pilihan di mana yang saudara bisa bekerja di situ. Baik, pertanyaan berikutnya. Bapak sebagai pengusaha, kriteria seperti apa yang Bapak cari dari diri karyawan? Apakah yang punya nilai-nilai akademik? Bapak sebagai pengusaha, kriteria seperti apa yang Bapak cari dari diri karyawan? Apakah yang punya nilai-nilai akademis bagus, atau nilai biasa-biasa saja tapi punya banyak skill, atau keduanya itu biasa-biasa saja tapi berkarakter baik? Kalau di perusahaan Bapak bagaimana? Masalah karakter ini tidak bisa dilihat sepintas, tidak bisa diketahui pada waktu wawancara. Itu bisa diketahui pada waktu dia ada di dalam pekerjaan, ya. Nilai-nilai akademis itu tidak menentukan segalanya, ya. Tetapi ada orang, ya, pada waktu dia wawancara itu kelihatan sekali kecerdasannya, kelihatan sekali persiapannya, kelihatan sekali bidang-bidang yang dia ikuti, yang dia pelajari, kelihatan sekali kepandaiannya dalam bidang-bidang tertentu. Itu akan kelihatan dari hasil wawancara itu, ya. Nah, lalu ya tentu akan kelihatan orang yang punya skill-skill tertentu itu akan kelihatan, ya. Tetapi orang yang punya banyak skill, ya, nah, sehingga dia tidak fokus pada satu dua skill saja, ya, itu tentu menjadi bahan pertimbangan saudara, ya. Tapi untuk karakter itu biasanya tidak bisa dilihat sepintas, ya. Baru setelah di dalam pekerjaan itu kelihatan karakternya. Oleh karena itu ada masa percobaan 3 bulan, ya, dengan perjanjian masih bisa diperpanjang, ya, itu untuk menentukan. Tapi karyawan itu harus dibimbing, dididik, dibina, ya, diteladani. Itu yang penting. Baik, pertanyaan berikutnya. 2 bulan lalu teman saya baru bebas dari penjara karena memakai narkoba. Sekarang sudah sembuh dan sudah bertobat juga. Lalu dia ingin bekerja kantoran seperti dulu, tapi minder. Dia takut ditolak karena catatan kriminalnya. Ingin menjalankan usaha sendiri tapi berkendala modal. Menurut Bapak, apakah teman saya ini masih mungkin bisa bekerja kantoran? Dan apa ada perusahaan yang mau menerima mantan napi? Tolong. Ya, begini loh saudara. Yang paling penting, ya, bukan mantan napinya, tapi yang paling penting dia bertobat total. Dan dia mempersiapkan untuk terjun dalam pekerjaan dengan sikap hidup yang berbeda, yang lain daripada yang dulu, ya. Itu akan nampak dari penampilannya, ya. Jangan minder, tapi saudara bangun dengan kehidupan doa, ya. Saudara bangun dengan kehidupan firman, ya. Orang bertobat itu tentu dia membawa hidupnya itu hari demi hari lebih melekat kepada Yesus Kristus Tuhan, lebih melekat kepada firman Allah. Firman itu berkuasa, ya. Firman itu membersihkan kehidupan saudara yang lama, dan saudara akan masuk dalam kehidupan yang baru oleh karena kuasa firman yang diajarkan oleh Roh Kudusnya, ya. Nah, banyak, ya, orang itu dalam wawancara kan tidak melihat, tidak bertanya apakah pemakai narkoba atau mantan napi, ya. Tapi orang melihat, nah,
penampilan, sikap hati, sikap hidup saudara sekarang ini setelah bertobat itu. Butuh waktu memang. Di dalam menata hidup ini butuh waktu. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya perempuan 31 tahun. Saat ini saya sedang mencari pekerjaan. Tapi dari setiap lowongan kerja itu rata-rata umur yang dicari maksimal 25 tahun atau 28 tahun. Artinya secara kualifikasi saya tidak memenuhinya. Menurut Bapak, kalau saya tetap melamar pekerjaan yang secara umur tidak masuk kualifikasi, apakah akan tetap ada peluang diterima? Misal pertimbangannya pengalaman kerja atau skill yang saya punya. Saya berpendapat seperti itu. Ya, bukan hanya karena usia, ya, yang selisih hanya 2, 3, 4, 5 tahun, ya, tetapi pengalaman kerjanya, tetapi penampilannya dalam kelihatan etos kerjanya, skillnya, ya, kepandaiannya dalam bidang-bidang tertentu, itu akan menentukan, ya, orang itu diterima atau tidak. Jangan minder, ya, jangan terpengaruh hanya pada kualifikasi itu, ya, tapi bagaimana saudara menampilkan semuanya itu pada waktu saudara diwawancara, itu akan menentukan. Berdoalah, ya, belajar merenungkan firman sungguh-sungguh. Amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya Irma di Jogja. Menurut Bapak, lebih penting mana dalam menentukan pekerjaan? Gaji besar, tapi lingkungan kerja kurang nyaman. Atau gaji standar, UMR, tapi lingkungan kerja nyaman. Mohon inputannya ya Pak. Terima kasih sebagai informasi. Sekarang saya sedang mencoba melamar pekerjaan karena saya sudah lulus S1. Ya. Saudara, lingkungan kerja yang kurang nyaman itu yang bagaimana? Kalau lingkungan kerja yang kurang nyaman itu akan mengganggu roh jiwa saudara, ya itu harus dihindari. Ya, lingkungan kerja yang kurang nyaman, saudara masuk itu saudara bisa menjadi pengubah. Saudara bisa melakukan apa saja yang bisa merubah semuanya supaya lingkungan kerja itu menjadi nyaman. Ya, saudara masuk di bidang apa dan sebagai apa, itu penting sekali gitu loh. Nah, tapi kalau saudara memutuskan untuk tetap terima di lingkungan kerja yang nyaman, UMR, nah itu kan tidak memerlukan perjuangan. Tapi kalau saudara berada dalam lingkungan kerja yang kurang nyaman, kan saudara harus berjuang untuk membuat semua itu nyaman. Saudara menjadi pengubah di lingkungan itu. Dengan kehidupan doa saudara, kehidupan firman saudara, kehidupan rohani saudara, dengan penampilan saudara bisa menjadi pengubah. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Belum lama ini saya lulus S2. Harapan saya dengan S2 bisa dapat kerja yang lebih baik dan gaji besar. Tapi kenyataannya setelah melamar ke sana kemari dengan ijazah S2, mereka malah menolak saya dengan alasan tidak berani dengan gaji yang saya ajukan. Menurut Bapak, apakah saya harus menurunkan standar saya soal gaji? Ya, untuk melamar di tengah persaingan yang ketat, di tengah-tengah keadaan sekarang ini, di tengah-tengah banyak perusahaan yang mundur, yang tutup dan lain sebagainya, jangan dulu mempersoalkan gaji, ya. Saudara, gaji itu bertumbuh. Gaji itu dinamis, sesuai dengan hasil pekerjaan saudara, sesuai dengan sikap hati, sikap hidup, integritas saudara. Ada inovasi-inovasi baru yang saudara kerjakan, ada kreativitas baru yang saudara akan kerjakan, ya. Ada tujuan hidup saudara yang nampak dari hasil dari pekerjaan saudara, itu akan membuat gaji saudara tentu akan naik, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Shalom Pak Gondo, ada yang menawarkan saya untuk melamar pekerjaan di perusahaan minyak. Gajinya sangat besar, tapi saya harus meninggalkan keluarga padahal istri saya lagi hamil. Bagaimana ya Pak? Ini kesempatan baik, tapi saya juga ingin bersama keluarga. Bagaimana supaya saya bisa mengambil keputusan dengan tepat, ya. Bekerja di perusahaan minyak itu perlu perjuangan, dan biasanya di daerah-daerah tertentu, saudaraku. Ya. Nah, ada perusahaan minyak yang boleh membawa keluarganya untuk bekerja di sana, dan ada yang menyediakan perumahan dan lain sebagainya. Pertimbangkan dengan masa-masa, tapi pertimbangan keluarga itu utama.
apalagi istrinya lagi hamil. Ya, itu utama gitu. Ya, yang lainnya pertimbangan berikutnya itu masih pertimbangan yang kedua, ketiga. Ya, tapi pertimbangan keluarga itu penting, bisa dirunding ya kepada pemilik usaha itu. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak Gondo, kalau misalnya niat kita bekerja hanya untuk mencari pengalaman di sebuah perusahaan, baik tidak ya Pak, setelah itu saya ingin mandiri dan bikin usaha sendiri, apakah itu termasuk karakter tidak setia? Loh, ya setia atau tidak itu kan nanti saudara akan nampak pada waktu saudara bekerja. Mencari pengalaman itu baik, betul itu sebelum saudara mandiri, baik untuk mencari pengalaman. Tapi kalau mencari pengalamannya hanya mencoba-coba 1, 2, 3 bulan lalu berhenti, ya itu kurang baik ya. Ya, berprestasi dulu di sebuah perusahaan di mana saudara bekerja itu. Tunjukkan betul integritas saudara ya. Nah, baru setelah saudara dapat pengalaman yang baik, lalu saudara mengundurkan diri untuk mandiri. Itu artinya saudara meninggalkan sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik, nama baik itu lebih penting daripada hasil kerja. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Ya, satu lagi baru close ya. Terakhir. Oh, ini terakhir. Oh, baik. Ya, terima kasih atas semua pertanyaan yang diajukan pada saya. Saya berusaha menjawabnya sebaik mungkin. Tetapi jikalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan akan saya perbaiki pada yang berikutnya. Ini saya berdoa supaya semua saudara yang bertanya ini mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan hasil yang baik. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.